Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa di Market Buzz, dan saya masih berbincang bersama Pak Herman Cahyadi, Chief Investment Officer dari BRI Manajemen Investasi. Bicara mengenai perkembangan investor di BRI Manajemen Investasi saat ini seperti apa, dan instrumen-instrumen investasi yang mungkin sedang mendapatkan perhatian lebih dari investor under BRI Manajemen Investasi seperti apa nih Pak Herman trennya? Iya, jadi kami melihat dalam setahun terakhir pertumbuhan AUM kami di reksadana itu sangat-sangat bagus ya, sekitar lebih dari 15% year on year per Juli ya. Dan kemudian juga beberapa kami melihat kecenderungan dari minat dari investor BRI yang di kami itu di ekosistem kami adalah mereka sangat terbiasa untuk berinvestasi ke dalam pasar uang dan balance fund Pak, campuran Pak. Oke. Mengapa ini kemudian menjadi instrumen investasi yang lately difavoritkan oleh investor under BRI Manajemen Investasi, Pak? Ya, jadi dalam setahun terakhir memang ketika banyak sekali volatilitas di market itu kami mengedukasi klien-klien kami bahwa money market merupakan salah satu reksadana yang performanya stabil dalam tingkat volatilitas yang tinggi ya dalam setahun Mhm. terakhir. Dan juga untuk reksadana campuran kami seperti Balance Regular Income Fund itu juga adalah reksadana yang cukup konservatif tapi juga memberikan dividen setiap bulannya, sehingga itu sangat-sangat cocok dengan sebagian besar profil resiko klien kami, Pak. Baik, artinya memang secara resiko dapat diukur, tapi secara potensial upside ataupun mungkin possibilities untuk bisa mendapatkan cuan begitu ya, masih tetap Ya, menarik, makanya ini difavoritkan oleh ya. investor under BRI Manajemen Investasi. Oke, bicara mengenai kondisi market, tentu saja ini dipengaruhi oleh Hmm, beberapa hal. Ini kemudian menjadi sentimen-sentimen yang menjadi concern dari point of view investor. Salah satunya adalah peluang kenaikan PPN 12% yang ini berdampak kepada turunnya daya beli begitu ya, kemudian juga hmm, fenomena-fenomena lain lah terkait dengan kalangan menengah yang secara jumlah kemudian menurun begitu. Nah, ya. sejauh mana ini menjadi sebuah bahasan, dan sebetulnya kalau ditelisik seberapa signifikan sih pengaruhnya Pak Herman terkait dengan iklim investasi di Indonesia? Iya, jadi kalau kita melihat ya, memang wacana kenaikan PPN 12% ini itu memang bisa menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi sentimen pasar domestik ya, Pak ya. Hmm, Dari sisi daya beli masyarakatnya. Tapi kami tetap optimistis bahwa nanti kabinet yang akan terbentuk di bulan Oktober itu tentunya juga sudah memperhitungkan positif dan negatifnya ya. Jadi kami melihat bahwa mereka akan mempunyai strategi tertentu untuk mendorong konsumsi daya beli di masyarakat ini. Jadi kita nanti kita sementara ini masih harus tunggu kebijakan mereka ke depannya bagaimana, Pak. oke. Yang ditunggu adalah apa saja insentif-insentif yang disiapkan untuk Ya, kalangan menengah di Indonesia agar daya belinya tidak menurun begitu ya. Sebagaimana ya, kita tahu juga ke depan akan ada beberapa iuran-iuran wajib yang kemudian dipotong di gaji dari karyawan sendiri. Salah satunya adalah terkait dengan pensiun tambahan, kemudian juga ya, ada ya, ya, asuransi kendaraan yang wajib begitu ya. Kemudian nanti ya. juga ada tapera yang diberlakukan gitu. Nah, Ya. ini juga menjadi sebuah bahasan nggak, Pak? Dan sejauh mana ini akhirnya juga mungkin menjadi sebuah concern lah ya, karena ketika bicara mengenai dana yang dialokasikan oleh masyarakat untuk instrumen investasi kan itu tentu saja walaupun memang beberapa masyarakat sudah Ya, memposkan gitu ya, sudah menjadi pos anggaran yang hmm, sudah fix gitu. Tapi kalau bicara ya, mengenai kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, kayaknya ada pos-pos anggaran lain juga yang bisa diambil begitu ya. Artinya ya, untuk porsi investasi juga mungkin akan dikurangi gitu. Nah, ini dari ya, point of view Anda seperti apa, Pak Herman? ya. Jadi tentu kalau misalnya pengeluaran-pengeluaran tambahan ini emang tetap dijalankan, itu tentu akan menggerus juga daya beli masyarakat, Pak ya. Ya. Tapi kita juga makanya kita masih harus menunggu kebijakan-kebijakan nanti yang sudah dikelola oleh kabinet yang baru yang terbentuk seperti apa. Dan kami yakin mereka juga sudah
punya assessment sendiri mengenai keadaan ekonomi sekarang di Indonesia. Dan untuk kedepannya kami juga melihat sebenarnya ada positifnya juga dengan penurunan BI, mungkin BI rate di dalam beberapa bulan ke depan itu juga akan sangat membantu, dan juga sebenarnya program makan gratis bergizi yang akan dilancarkan setelah kabinet terbentuk itu juga tentunya akan membantu pengeluaran dari kalangan menengah ke bawah juga, Pak ya, terutama yang di bawah ya, Pak. Oke, lalu bagaimana point of view-nya mengenai sektor berbasis properti, Pak Herman, terkait dengan isu ataupun sentimen terkait dengan penurunan dari suku bunga acuan Bank Indonesia sendiri? Direkomendasikan nggak atau masuk radar nggak? Ya, jadi interest rate sensitive sektor seperti perbankan dan properti itu memang yang akan menjadi beneficiary utama dari sentimen penurunan suku bunga, Pak. Jadi memang sektor properti itu masuk ke dalam radar investment kami, Pak. Baik, semakin banyak kita akan punya satu segmen lagi usaha jeda berikut ini, Pak Herman. Kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa, dan kini kita akan simak pembukaan dari IHSG di pagi hari ini. IHSG masih bergerak di zona positif dengan penguatan 0,5% di level 7.741,439. Sementara itu dari pergerakan sektoral pemirsa, finance ataupun sektor keuangan memimpin penguatan pada kesempatan kali ini di pembukaan perdagangan C1 menguat 1,59%, lalu disusul oleh saham-saham berbasis infrastruktur dan juga properti ya dengan penguatan masing-masing 0,82% dan 0,76%. Top gainers ada Pani, Brand, Wika, DILDE, maksud kami DILD, BRPT, PTPP, KLBF, kemudian top losers ada ITMG, Filmsi, Logoto, MLPL, Avia, Smil, Kici, dan Pico. Baik, saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Herman Cahyadi, Chief Investment Officer dari BRI Manajemen Investasi. Kalau bicara mengenai sektor energi ataupun sektor minyak dan juga logam, Pak Herman, menurut Anda seperti apa view-nya? Ya, jadi kalau kita analisa lebih dalam lagi, kita melihat berdasarkan sejarah ya, itu setiap kali ada penurunan the Fed rate, siklus penurunan suku bunga oleh the Fed, itu artinya ada pelemahan ekonomi secara global. Dan bila terjadi pelemahan ekonomi secara global, itu akan berefek negatif terhadap harga-harga komoditas. Jadi makanya kami melihat harga komoditas ini mungkin tidak akan naik cepat juga, kemungkinan masih ada downside risk-nya. Oke. Apalagi di Tiongkok sekarang sedang terjadi deflasi ya, bukan inflasi tapi mereka mengalami deflasi. Artinya untuk saham-saham berbasis ataupun sektor komoditas belum dilihat menarik begitu ya dari point of view Anda ya? Ya. Baik, Pak Herman, terakhir tips investasi pasar modal untuk pemirsa dimanapun berada apa saja? Ya, jadi untuk para pemirsa yang sudah yang baik yang sudah lama berinvestasi dalam saham ataupun pemula, kami selalu mengingatkan pada klien kami bahwa harus disesuaikan dengan profil resikonya masing-masing. Mungkin ada satu emiten yang satu cocok untuk investor yang lebih agresif, tapi mungkin tidak cocok untuk investor yang lebih bersifat konservatif. Jadi semuanya harus disesuaikan dengan resiko profil masing-masing dan juga harus dilihat valuasinya. Baik, kenali diri sendiri, tidak FOMO begitu ya, dan juga telisik ataupun mungkin lihat secara detail mengenai fundamental dari saham-saham yang sudah dikecengin sejak lama gitu ya, kurang lebih ya. Pak Herman, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz kali ini. Sukses untuk Anda, sehat selalu Pak Herman, sampai jumpa.